Yuk, 1, 2. Pas diblenyekin pertama kali nggak ada sih kita seneng banget. Tapi masih ada 2 lagi yang harus diblenyekin, Mbak. Jadi kan seremnya lebih ke yang terakhirnya gitu. Sorry, Mbak Susi, boleh minta tisu? Oke, silahkan. Thank you loh. Banyak. Yang mana ada isinya, yang mana kosong. Yuk. Ayo tinggal 1. Terakhir ya, atau saya yang pilih ya? Free choice? Yang mana? Oh. Gue deg-degan loh dari tadi beneran lu. Ayo. Udah keringetan banget. Kalau Edric berhasil menemukan botol yang ada isinya, ada hadiah untuk Edric. Lu pilihin deh. Oke, pilihin ya. Saya percaya aja sama dia, Mbak. Sini tangannya. Oh, Romi. Ayo. Jangan jahat, Romi. Saya ganti berubah pikiran deh. Yang aja. Romi, Siap. 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 Siap ya, Edric. 1, 2. Bersyukur deh dari tadi udah keringetan, takut botolnya tuh kena gitu kan. Taunya nggak kena ya. Bersyukur, makasih ya Mas Romi. Aman, kosong. Kalau tadi memilih yang ini, maka dan di sini Kosong. apa yang terjadi kalau tadi Edric memilih botol yang salah dan ternyata Tangannya di situ. memilih botol ini? Oh, nancep bang. Bagaimana Edric Chandra dapat menentukan di mana paper bag yang kosong? Pikiran kita memiliki mekanisme perlindungan diri yang disebut sebagai intuisi. Dan intuisi ini dapat muncul di saat seseorang mengalami tekanan dan rasa takut yang luar biasa. Jadi, untuk meningkatkan intuisi dari Edric Chandra, yang perlu saya lakukan adalah dengan menunjukkan betapa bahayanya jika pecahan botol itu mengenai tangannya. Dan rasa bahaya inilah yang dapat membantu Edric Chandra di dalam menemukan paper bag yang kosong. Kita tahu bahwa yang kita harus pilih adalah sesuai dengan apa kata hati. Udah nggak ada lagi di situ selain katanya Romi, kata hati udah 2 doang. Terima kasih sudah bereksperimen dengan saya di Lintas Imaji. Seperti saya bilang tadi, karena berhasil dalam eksperimen ini dan berhasil menemukan botol aslinya, Iya. ada dia. Asik. Nih gue baru seneng nih. Kalau ada game terus ada temen deh. Ya, ini hadiahnya. Yes, sebuah jam. Ini kan jam saya juga. Iya, saya balikin jadinya. Ganti jam Bapak gimana, Pak? Tukeran sama jam Bapak, Pak. Ada hadiah kedua. Hadiah kedua. Seperangkat tisu. Kasih banyak loh. Kasih banyak ya. Aduh. Untuk Anda yang menyaksikan ini, eksperimen ini menunjukkan di saat rasa takut kita muncul dengan kuat, di saat itulah kita perlu mempercayakan diri kita pada intuisi kita. Saat ini saya sudah berada di rumah bintang tamu saya yang memulai karirnya sebagai model iklan. Dan beberapa film pun sempat dibintanginya. Dia adalah Ratna Gali. Ratna, Seneng banget didatengin orang ganteng. boleh ngobrol-ngobrol sebentar? Boleh banget, tapi masuk ya? Iya, silakan tuan Oke, rumahnya. yuk masuk ya. Yuk duduk yuk. Gali, terima kasih sudah menerima saya di rumahnya yang luar biasa ini. Dengan senang hati. Kalau film, sudah berapa film? 3 kali ya? Yang terakhir apa? Hantu ambulans kayaknya.
sama almarhum Susana. Pertama dibilang, oh, Mas Romy mau datang, aku excited ya. Dari dulu aku selalu nontonin soalnya. Nggak ada kepikiran sih bakal diajak ngapain. Peran paling susah dalam film yang pernah dibintangi? Semua sih tantangannya beda-beda ya. Kalau drama romantis, aku tuh orangnya bukan tipikal yang melankolis kan. Jadi kalau disuruh yang dalam hitungan detik harus nangis, dan pada saat itu aku masih baru juga kan. Jadi agak susah lah sampai bener-bener bilang sama direkturnya, boleh nggak pakai ini aja tetes mata deh gitu kan. Gak boleh, kamu tuh harus bener-bener bisa ngehayatin. Tapi akhirnya dapet. Terus kalau horor itu susahnya ya memang aku orangnya penakut ya. Jadi kalau di set kan kadang yang udah jadi peran hantu berkeliaran di mana-mana kan serem juga. Jadi bener-bener ganggu konsentrasi juga. Kenapa kamu orang yang penakut? I don't know. Nggak Dari tahu. sananya. Iya. Bagus kalau gitu. Saya punya eksperimen justru tujuannya adalah untuk menakut-nakuti kamu. Sebentar ya, saya ambilin ya. Aduh. Ini kotak saya. Karena kamu pernah memerankan film horor, saya juga punya cerita sendiri. Langsung basah tangan. Menggunakan objek-objek ini. Kunci. Dan foto-foto ini. Di tahun 1970, di suatu malam, di sebuah rumah sakit, lebih tepatnya rumah sakit jiwa, karena di zaman dulu jika seseorang mengalami gangguan kejiwaan, zaman dulu mereka berpikir ada roh, spirit, atau entity yang masuk ke orang tersebut, mengambil alih orang tersebut. Karena maklum, di era tersebut, dunia medis tidak sehat kan sekarang. Nah, di tahun 1970 ada sebuah rumah sakit besar yang runtuh karena terbakar oleh api. Ini clippingnya. Oke. Konon ceritanya, satu malam, salah satu pasien berhasil keluar dari selnya dan memulai api yang kecil. Dari api tersebut menjadi api yang besar. Sebagian besar suster dan dokter yang tinggal di rumah sakit itu meninggal di dalam tidur mereka. Sebagian susternya berhasil menyelamatkan diri. Ini foto-foto suster-suster tersebut ya. Ini foto-fotonya. Begitu dikeluarin foto, aku udah bisa nebak itu orangnya udah nggak ada semua. Kepala dari rumah sakit tersebut adalah suster ini. Karena berbeda dengan yang lainnya ya. Dan dialah yang menceritakan kenapa runtuhnya rumah sakit tersebut dan kenapa apinya muncul dari rumah sakit tersebut. Ini saya taruh sini. Dan ini konon katanya adalah kunci yang mengunci pasien pertama yang menyebabkan api tersebut. Dan kunci inilah yang menyebabkan rumah sakit tersebut akhirnya runtuh, terbakar. Karena jika kunci ini tidak membuka pasien pertama, tentunya dia tidak akan memulai apinya. Dan anehnya kunci ini bereaksi terhadap api. Bisa ambil lilin koreknya, nyalakan lilinnya. Ini nggak akan jadi kebakaran juga di sini kan? Mudah-mudahan nggak ya. Aduh, jangan dong. Ranta pegang lilinnya. Yes. Anehnya kunci ini bereaksi jika didekatkan oleh api. Kamu pelan-pelan deketin ke kunci. Kapanpun kamu mau jauhin ya. Tapi gerak sih. Kenapa? Gerak. Coba deketin lagi. Jangan bilang ini bener communicating. Aduh, keringetan langsung.